Pak Bupati, hari ini kita melihat bahwa Kabupaten Bovendigul saat ini banyak saudara-saudara kita dari wilayah Menggelum yang turun ke Kabupaten Bovendigul. Ini menjadi persoalan kita bersama di Kabupaten Bovendigul untuk hari ini. Nah, langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul menyikapi situasi hari ini, apa yang akan dilakukan? Silakan. Terima kasih kesempatan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama kami patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih sehat walaupun cuaca dan situasi kita dapat informasi di sana sini seperti ini, tapi kita bersyukur bahwa kita masih sehat. Terkait dengan kedatangan masyarakat kami dari distrik Menggelum, kebetulan kesempatan ini juga bersama dengan Pak Kepala Distrik Menggelum. Beliau baru dilantik bulan tanggal 17 Maret kemarin. Ya, situasi kemarin informasi kami sudah dapat kurang lebih sekitar tanggal 31. Lalu kami berkoordinasi dengan Forkopimda pada saat itu tanggal 1. Karena sore kami dapat informasi, kami berkoordinasi dengan Forkopimda. Lalu terkait situasi sekarang memang kami sendiri belum tahu pasti, tetapi informasi patut kita antisipasi sehingga kita utamakan tenaga nakes kami. Jadi langsung kami komunikasi dengan Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Kesehatan. Tenaga nakes kita ini kan kebanyakan Nusantara, sehingga kami utamakan mereka. Lalu berikut kami juga dapat laporan dari Kepala Distrik, kami kembalikan karena di sana ada pemerintahan kampung maupun pemerintahan distrik, sehingga kami kembalikan kepada pemerintah di sana. Kalau seandainya situasinya tidak terlalu seperti bagaimana, ya masyarakat tetap tenang di sana. Tapi kalau misalnya terasa terganggu atau seperti terancam misalnya, ya bisa turun ke kabupaten, karena di kabupaten wilayah kami pusat pemerintahan dan pusat kabupaten, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa kita lakukan. Nah, sampai sejauh ini juga kami terus memberikan masyarakat yang datang, kami memberikan pelayanan kesehatan melalui Fakultas Kesehatan PMT, lalu kita menyiapkan transportasi dan konsumsi untuk mereka untuk sementara ini. Baik Pak Bupati, untuk masyarakat yang sudah ada di sini, nah ini seperti apa? Apakah mereka dikembalikan ke rumah keluarga atau memang sudah ada tempat khusus yang disediakan, dan juga terkait mereka yang masih ada di atas dan berada di Bibage itu sendiri yang sudah keluar dari kampung Menggelum. Nah ini kira-kira seperti apa? Ya, memang untuk sementara kita nampung mereka, lalu kita cek kesehatan, terus ini kan bersinggungan dengan mental. Kalau misalnya sudah membaik, ya kembalikan ke keluarga mereka. Tidak ada tempat khusus yang kita nampung, hanya sementara mereka datang ya untuk mengecek kesehatan, terus kondisi mereka seperti itu. Pak Bupati, bahwa hari ini juga tidak terlepas dari masyarakat yang ada di Kota Tanah Merah, khususnya pemuda dari Menggelum bersama Bapak Distrik juga ya, mungkin sudah melakukan ada tim khusus untuk peduli Menggelum. Nah ini kira-kira mungkin bagaimana pandangan dari Pak Bupati dengan antusias masyarakat yang peduli dengan situasi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Nanti mungkin lebih jelas nanti disampaikan oleh Kepala Distrik karena saya belum dapat laporan. Tapi memang waktu kami koordinasi Forkopimda, ya ada beberapa tokoh yang juga di ASN sini juga kami libatkan dalam koordinasi. Nah, harapan saya semua tokoh kita harus bukan punya peduli, tapi kita harus empati, terutama tokoh-tokoh yang berasal dari distrik itu sendiri. Mungkin tokoh masyarakat ataupun ada yang sebagai pejabat, mereka yang harus bisa memberikan ataupun terlibat dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, ataupun bisa langsung mengecek di masyarakat kita yang langsung turun, karena secara emosional mereka dekat. Ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya rahasia mereka bisa sampaikan. Kalau kami kan umum, jadi hal-hal teknis mungkin masyarakat ya sampaikan. Mungkin itu nanti Pak Distrik bisa. Ya silakan mungkin Pak Distrik terkait dengan tadi bahwa sudah ada tim yang untuk koordinator di lapangan bersama Bapak juga untuk membantu saudara-saudara kita dari atas, ini seperti apa sih ceritanya? Silakan.
Terima kasih atas kesempatan beliau. Saya dari tanggal 31 Desember dengan kejadian, bukan ada ancaman tapi mereka masuk dalam kampung, hanya masyarakat kami yang takut dan kelari. Kami benar sudah masuk di kampung, tapi mereka tidak berbuat apa-apa, tidak lakukan ancaman kekerasan terhadap masyarakat. Cuma masyarakat punya ketakutan mereka lari keluar dari kampung, ikut kali. Yang berenang sudah hanyut pakai perahu dayung, pakai lombor, sampai ada lain sudah keluar dari tanggal 31 masuk tanggal 1 Juni sudah empat lombor, sampai 1 Februari sudah tiba di Tanah Merah. Sampai pemerintah daerah sudah tangani, sudah pemeriksaan, apa yang disampaikan oleh tadi, sudah pemeriksaan kesehatan, mereka mulai makan, selesai mereka kembalikan ke keluarga masing-masing. Dan itu betul-betul ada beberapa yang datang, tapi kami tidak tahu itu bicara terberhenti. Sedangkan yang ada di Biwage ada 61 jiwa, 1 tenggelam. Kemarin pagi 1 tenggelam, itu pun kami belum kirim jenazah. Nah sementara 60 jiwa di Kampung Kagup, Kampung Biwage, mereka tunggu jemputan dari tim yang bergerak pemerintah atau tidak dipercayakan. Itu pun kalau belum berarti kami dari distrik akan persiapkan. Tapi rencana hari ini kita persiapkan dari tim dari pemerintah sudah siapkan hari ini mereka menuju ke Biwage untuk jemput. Informasi selanjutnya ada info baru, ada masyarakat yang ekonomi keluar dari kampung, lari keluar dari kampung, ada terpencil di pinggir Kali Digun dan di pinggir Kali Sawo. Ada 52 masyarakat lagi, ada 52 dari penambahan, dari 60 tambah 52, jadi 100 lebih lah yang ada tunggu jemputan di Biwage. Sementara menyangkut keamanan kami tidak tahu, kondisi di wilayah di Simagrung kami belum tahu. Kami terus komunikasi dengan siapa di sana karena masyarakat semua tidak ada di Maglung. Sementara masyarakat semua ada di Tanah Merah, sebagian ada di tengah jalan tunggu jemputan. Demikian. Oke, baik Bapak, bahwa kemarin kan sudah dilakukan komunikasi dengan Peduli Manggelum sendiri yang diperkarsai oleh pemuda itu sendiri. Nah ini untuk penggalangan itu sendiri sudah seperti apa sih sebenarnya dari distrik dengan pemuda itu? Ya, sementara kami pemuda di Simagrung sudah bentuk tim, tadi malam jam 9 sudah bentuk tim. Sebenarnya buka posko di kediaman saya sendiri di Kilotir belakang pasar. Dan pemuda semua ada sampai di sana. Sementara jalan mungkin kami minta bantuan dari Dispo, kami jalan itu bantuan juga sebarang kantor yang bisa bantu kami ke begitu, mungkin bisa bantu kami Dispo supaya pemuda bisa jalan minta bantuan kepada sebarang kantor. Mungkin begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Bupati bahwa tadi penjelasan ini sudah disampaikan untuk fasilitas umum yang kemarin dibakar di sana dan juga trauma healing bagi pengungsi yang merasa terancam karena ada isu-isu seperti ini dan terjadi pembakaran. Nah ini dari pemerintah Kabupaten Bovendigul itu sendiri seperti apa nanti untuk bangunan yang dibakar itu sendiri? Apakah nanti ke depannya akan dibangun lagi atau kira-kira seperti apa? Mungkin ada satu hal yang mau disampaikan oleh Pak Bupati. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya terima kasih juga kepada Pak Distrik melalui tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemuda peduli untuk bantuan bantuan kasih kepada masyarakat kita yang dari Manggelung. Saya tidak bisa janji, nanti saya coba monitor. Nah, terkait dengan fasilitas di sana memang kita melihat di media, hanya seperti tadi Pak Distrik sampaikan bahwa masyarakat tidak ada di sana, sehingga kita harus pasti apakah itu memang betul dari situ atau dari tempat lain, karena ini kan media ataupun informasi yang kadang berkembang itu kan belum tentu sesuai sebenarnya, sehingga
saya belum bisa menyampaikan itu. Tapi kita akan lihat kalau memang betul terjadi ya pasti ada langkah upaya yang harus kita lakukan. Kalau misalnya fasilitas umum ya mau tidak mau bagaimanapun kita pasti akan melihat dan menyiapkan itu karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun masyarakat secara umum dan anak-anak yang ada di sana. Kalaupun itu misalnya bangunan masyarakat ataupun bangunan pemerintah seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan pertanyaan? Silakan. Izin saya ke Bapak Distrik selaku kepala distrik yang ada di sana, bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan aparat keamanan yang ada di sana? Sebenarnya masyarakat ini setuju ada aparat keamanan di sana atau tidak terkait hal ini? Kalau kita berkaca pada di rumah, khususnya di Danau Lagi, sempat ada kejadian sebelumnya, memang ada pro kontra terkait dengan adanya aparat keamanan atau tidak di sana. Kalau untuk di distrik Manggulung, bagaimana dari pengamatan dari Bapak Distrik? Silakan Bapak Distrik. Terima kasih, itu sangat benar. Menurut saya sendiri lihat dengan masyarakat saya dalam kampung itu bukan tolak, sangat terima, sangat setuju dengan keberadaan TNI di sana. Sangat membantu, kalau warga yang sakit bisa bantu, kemudian warga yang susah TNI bantu. Sangat terima, tapi tadi kami tidak tahu itu dari mana datang bikin rasa masyarakat begitu. Oke, Pak Bupati ya. Tadi dijelaskan bahwa bakal ditarik tenaga kesehatan, lantas bagaimana dengan tenaga pendidik yang saat ini bertugas di distrik Manggulung? Ya, baik, terima kasih Pak. Secara umum 20 distrik dan 112 kampung ini saya tidak mengkucilkan yang lain, tapi secara umum kami melihat bahwa tenaga nakes kita ini di 20 puskesmas ini aktif. Dan mereka paling banyak dari semua ASN yang ada di distrik maupun sekolah, sehingga kami prioritaskan mereka. Dan mereka ini kan biasa lakukan pusling di semua kampung. Mereka biasa paling banyak 20 ada di sana, sehingga itu yang kami utamakan dulu. Kalau sekolah-sekolah ini kan kita tahu sendiri seperti apa, tapi saya harap mereka bisa menyesuaikan. Mereka bisa menyesuaikan kalau situasi seperti itu. Dan memang saya dapat informasi juga, tenaga guru ini kan yang biasa ada di sana tenaga kontrak ataupun honor, dan itu masyarakat setempat. Tapi tenaga nakes kita ini kan non Papua ada di sana, itu kita ya, pengalaman di luar kan mereka yang biasa duluan diancam, sehingga kami informasikan itu seperti itu. Baik, izin Bapak Bupati, terkait dengan dugaan pergerakan KKB yang ada di Pendibul yang akhirnya memicu kekhawatiran masyarakat. Apa yang Pak Bupati ingin sampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin ada yang panik, ada yang khawatir bahwa KKB ini akan berpindah-pindah ke distrik-distrik yang lain atau mungkin sampai ke Tanah Merah? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Memang sekali lagi saya mau sampaikan bahwa informasi-informasi ini kan biasa berkembang di media dan terjadi di tempat lain. Ini kan membuat masyarakat kita sudah punya pikiran itu, sehingga ini informasi ini apakah benar atau tidak kita belum tahu. Tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Distrik bahwa masyarakat juga panik pada saat itu, sehingga harapan saya dan juga mungkin himbauan kepada semua masyarakat kita, apabila kita temukan hal-hal yang terganjal, ya saya berharap langsung komunikasi dengan petugas keamanan, sehingga nanti petugas keamanan yang dalami. Tapi kalau kita sampaikan kepada masyarakat, nanti berkembangnya lain gitu, supaya hal-hal apa yang mungkin nanti akan dilakukan atau seperti apa itu kan kembali ke pihak keamanan, ya, supaya ya bisa diantisipasi jangan sampai terlanjur seperti ini. Nah, di wilayah-wilayah sekitar juga saya berharap peranan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kita berpikir yang positif dan harus kita saling menguatkan. Itu jangan kita terpengaruh lalu kita lakukan tindakan sendiri, misalnya tadi seperti jalan ke sana kemarin ada korban, nanti kita mau salahkan kepada siapa lagi gitu. Itu. Berarti intinya pemerintah Kabupaten Bovendigul akan memantau langsung para pengungsi dari Manggulung. Kalau kami sudah kemarin tanggal 2 saya sudah utus staf ahli ke distrik Ko untuk monitor di sana. Dan sudah ada laporan stok mama dan BBM kami stok di sana. Nanti tinggal ada petugas yang standby di sana saling komunikasi. Baik, yang terakhir, adakah ajakan yang mau disampaikan oleh Pak Bupati
kepada seluruh masyarakat Bovendigul, sehingga bersama-sama jaga jari, jaga ucapan, sehingga kita Bovendigul tetap aman selalu. Siap, terima kasih. Pada kesempatan ini kami pemerintah daerah ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bovendigul agar ketika kita mendapatkan informasi positif maupun negatif, kita harus jangan langsung terbawa pikiran yang langsung sebar, tapi kita dalami dulu atau kita berkoordinasi sehingga informasi yang akurat kita sampaikan bisa benar. Jangan sampai seperti ini membuat situasi kita jadi kurang nyaman, dan harapan saya juga keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga jangan kita saling mempersalahkan, tapi dan juga jangan kita terpengaruh. Mari kita saling berkoordinasi, menguatkan dengan semua yang kita miliki untuk bersama-sama kita menjaga sebelum terjadi sesuatu. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Kepala Distrik atas waktunya.